investasi di Indonesia beberapa tahun belakangan ini semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan di masyarakat, termasuk di dalamnya pendanaan berbasis syariah. Nah, seperti apa minat masyarakat dalam investasi dan juga pendanaan berbasis syariah? Bersama saya Bella Fauzi, inilah 30 Minutes with Kozwa. Assalamualaikum, Mas Yogi, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Bella. Gimana kabarnya? Sehat, Mbak? Alhamdulillah, Wah, sehat. terima kasih banyak nih udah mau hadir di kantor kami, Kozwa. Iya. Kemarin udah ketemu kan di Iya. kantornya Mbak Bella. Sekarang saatnya main kantor kami lah. Gitu. Gantian ya? Gantian, betul Wah, banget. Oke. bagus banget kantornya kayaknya. Alhamdulillah. Oke, mari kita langsung masuk aja. Oke. Monggo. Bagus sekali kantornya. Nah, ini kita udah di kantornya Kozwa. Mbak Bella, selamat datang sekali lagi. Terima kasih, senang banget kami bisa langsung datang ke kantornya nih, Mas Ahmad Syawgi. Alhamdulillah, terima kasih. Siap, sama-sama. Nah, jadi pemirsa, saat ini saya sedang berada langsung di kantor Kozwa dan ditemani oleh Head of Marketing dari Kozwanya sendiri, Betul. Mas Ahmad Syawgi. Nah, kebetulan saya juga penasaran nih, ingin tanya lebih jauh lagi tentang dunia investasi dan juga pendanaan syariah. Saya sampai bawa ini loh, pertanyaan, daftar pertanyaan. Wah, bawa Saya cheating. saya sampai bawa gitu kan, karena banyak sekali nih yang ingin saya tanyakan. Diantaranya itu saya pengen mulai dari tren investasi dewasa ini seperti apa, Mas? Yes, thank you Mbak Bella buat pertanyaan. Nah, ini pertanyaan pembuka berarti ya. Karena kalau sekarang ini misalnya Mbak Bella udah tahu sendiri lah, belakangan ini investasi ini lagi naik, pendanaan itu lagi naik. Pemuda-pemuda tuh mulai melek gitu ya sama hal pembahasan yang tentang isu finansial, investasi, pendanaan gitu di Kozwa. Bahkan ada salah satu survei menyebutkan lebih dari 70% dari survei tersebut yang berpartisipasi, mereka sudah melek semua dan kebanyakan itu milenial gitu kan. Kemudian selain itu juga Kozwa itu termasuk peer-to-peer lending gitu ya, itu masuk mekanisme bisnisnya gitu. Nah, peer-to-peer lending ini masih 7% gitu untuk dibandingkan dengan platform investasi yang lain. Tapi kalau Kozwa kan pendanaan gitu, berbeda dengan investasi, tapi tetap sama gitu, ada imbal hasilnya di akhirnya gitu kan. Nah, tapi walaupun 7%, setiap tahun itu ada perkembangan yang signifikan gitu. Jadi prospeknya cukup bagus gitu untuk P2P sebagai instrumen keuangan. Kalau misalnya Mbak Bella punya dana dingin, bisa ditaruh Kozwa, nanti bisa dapat imbal hasil. Nah, trennya kurang lebih seperti itu. Selain memang reksadana dan juga emas itu pun juga ada, tapi peer-to-peer lending ini mulai masuk di tengah masyarakat, salah satunya Kozwa. Oke, peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing bisa dibilang seperti itu ya. Oke, nah ini bisa dijelaskan lebih dalam lagi nggak mekanisme dari peer-to-peer financing itu seperti apa? Baik, seperti sebelumnya nih Mbak Bella, karena peer-to-peer financing atau peer-to-peer lending itu masih 7%, jadi mungkin saya bisa jelaskan secara sederhana, peer-to-peer ini jadi dia menjadi jembatan di antara pihak A sebagai masyarakat atau orang yang memiliki dana lebih untuk mendanai di suatu proyek, dan pihak B yang membutuhkan pendanaan. Nah, kami Kozwa menjadi penengah di antara keduanya. Jadi mekanisme peer-to-peer lending atau financing kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Kozwa itu menjadi penengah ya. Menjadi penengah. Yang bisa memberikan dana dan juga yang membutuhkan dana. Betul, gitu. Oke, betul, peran-perannya Kozwa. Oke, tapi mungkin ini untuk pemirsa yang masih awam atau mungkin belum mendengar gitu Kozwa, bisa dijelasin nggak sebenarnya Kozwa itu apa sih dan produk-produk apa aja yang tersedia di Kozwa? Baik, kita mulai ngomongin masalah Kozwa dulu berarti ya. Kozwa itu sebuah platform yang menjadi tempat UMKM untuk bisa bertumbuh, karena melalui Kozwa para UMKM ini bisa tumbuh melalui pendanaan yang tersedia di platform kami. Itu hal pertama. Hal kedua adalah masyarakat yang punya dana dingin ya, yang nggak tahu ini punya duit 100 juta, 10 juta, nggak tahu mau dikemanain. Kalau misalnya ditaruh doang kan nanti akan terdepresiasi gitu ya, nilainya akan berkurang. Bisa masuk ke Kozwa, diproduktifkan dananya gitu. Jadi ada dua
pihak di sini ya. Jadi itu masyarakat yang membutuhkan pendanaan dan juga masyarakat yang memiliki dana lebih yang mau diproduktifkan dananya. Oke, nah ini berarti bilangnya tuh pendanaan ya? Pendanaan, betul. Soalnya iya konsepnya mirip seperti investasi tapi ini kan berbasis syariah. Berbasis syariah, betul Pak. Oke, baik. Lantas nih misalnya, kalau misalnya saya ikut di pendanaan untuk program-program yang ada di Kozwa gitu. Aku mewakili netizen ya atau pemirsa gitu ya. Nah, kira-kira keuntungan apa saja yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan pendanaan untuk produk-produk yang disediakan di Kozwa? Nah, keuntungan ini banyak banget Mbak Bella. Kalau bisa saya sebutkan satu-satu itu bisa makan waktu banyak lah. Karena kami melalui Kozwa itu dari para borrower maupun lender, dua-duanya bisa mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan pasti keuntungan ya tadi kalau misalnya Mbak Bella sebutkan ya. Betul. Nah, masalah keuntungan yang akan mereka dapatkan gitu, bisa dapat keuntungan hingga 18% gitu per tahun itu untuk dari sisi lender. Untuk dari sisi borrower secara sederhana saya bisa sebutkan mereka para calon mitra kami yang ingin masuk ke Kozwa, mereka bisa dapat kemudahan gitu kalau misalnya ingin mengajukan pendanaan gitu. Step-stepnya simple gitu. Selagi memang mereka punya bisnis dan punya niat baik untuk bisa mengembangkan UMKM-nya, bisnisnya, pasti akan kami kasih jalan untuk bisa mendapatkan pendanaan yang pastinya sesuai dengan skema syariah. Wah, Mas Syaugi, menarik sekali penjelasannya. Saya jadi pengen tahu lebih banyak nih tentang salah satunya bagaimana sih caranya menjadi pendana di Kozwa. Tapi kayak kita harus rehat dulu, kita lanjut lagi setelah yang satu ini gimana? Siap, nggak masalah Mbak. Ya kan kalau kita berdiri terus pegel gitu kan. Habis ini mungkin kita langsung ke ruangan saya langsung. Oke, mantap. Oke, kalau gitu pemirsa jangan kemana-mana. 30 Minutes with Kozwa akan segera kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama kami dalam 30 Minutes with Kozwa dan masih bersama dengan saya Mas Ahmad Syaugi selaku Head of Marketing dari Kozwa. Baik. Wah, ini terima kasih sudah diajak ke ruangannya di kantornya, nyaman sekali. Alhamdulillah. Mas Syaugi. Nah, aku mau langsung lanjut pertanyaan yang tadi ya, karena aku tadi kan bilang saya tuh tertarik dengan gimana sih caranya menjadi salah satu pendana di Kozwa gitu. Nah, gimana caranya supaya saya dan orang-orang yang mungkin berminat juga bisa turut menjadi pendana di Kozwa dan berapa standar minimumnya? Oke, baik. Sebelum saya menjawab mungkin minum dulu kan? Oh iya, biar benar. kita relax sedikit gitu kan ya. Baik, iya. Oke. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Ya, menjawab pertanyaan tadi ya, gimana kalau misalnya Mbak Bella atau siapapun di luar sana yang mau mendaftar dan mau merasakan kenyamanan, keuntungan di Kozwa gitu ya. Sebagai lender atau pendana, sederhana sebenarnya. Hanya dibutuhkan KTP dan NPWP gitu. Selain HP, pastinya ya, karena butuh HP, teman-teman harus download dulu. Karena Kozwa ini sudah tersedia di iOS dan Android. App Store maupun Play Store sudah tersedia. Teman-teman tinggal, nanti Mbak Bella tinggal search aja Kozwa, langsung sudah bisa itu. Nanti dia muncul paling atas, di-download, kemudian masuk, kemudian registrasi, mengisi namanya siapa, kemudian detail-detailnya. Lalu juga ada harus yang didaftarkan yaitu KTP dan NPWP. Setelah itu kemudian nanti akan kami verifikasi profilnya dan bisa mendanai setelah itu dan dimulai dari 1 juta. Gitu. Jadi untuk mendanai di Kozwa minimalnya 1 juta dan kelipatannya. Udah gitu. bisa ya. Jadi semudah itu. 1 juta langsung bisa mendanai di berbagai proyek yang kami sediakan di platform Kozwa. Oke, untuk proses pendaftaran, registrasi sampai terverifikasi itu biasanya memakan waktu berapa lama? Tidak lama pastinya ya, karena satu hal yang kami harus pastikan itu adalah setiap pendana memiliki profil yang Data asli gitu ya, maksudnya bukan yang bodong gitu ya. Itu kan kami harus menjaga kenyaman dari sisi borrower juga. Pasti. Gitu. Nah, tidak lama karena yang paling penting itu adalah verifikasinya aja. Kalau misalnya untuk mengisi profil itu 10 menit cukup, kemudian nanti akan diverifikasi kurang lebih 1 hari kerja paling lama yang bisa dibilang seperti itu. Itu relatif cepat sih menurut saya.
Oke, tapi yang buat saya penasaran nih sebenarnya seberapa aman sih untuk kita menaruh dana di dalam Kazua? Ada nggak garantinya untuk itu? Baik, kita udah mulai masuk masalah keamanan gitu Iya. ya. Ini concern banyak masyarakat karena sekarang ini lagi naik nih Mbak Bella, isu-isu tentang platform fintech yang bisa dibilang tidak punya kredibilitas, tidak bisa dipercaya, dan malah akhirnya para pendana yang menaruh dananya di sana, mereka jadi kehilangan dananya gitu, kreditnya macet, kurang lebih bisa dibilang seperti itu. Jadi trust issue juga. Trust issue juga gitu. Nah, kami di Kazwa untuk bisa menjawab concern tersebut, pertama kami sudah berizin dan berlisensi diawasi oleh OJK. Itu satu hal yang patut dicatat oleh teman-teman di luar sana karena ada salah satu survei yang menyebutkan bahwa jika ada seseorang mau berinvestasi atau mau mendanai, hal pertama yang dia perhatikan adalah apakah platform ini sudah berizin dan diawasi oleh OJK? Kalau iya, maka dia akan mau mendanai. Nah, itu hal pertama kami untuk menjamin keamanannya gitu ya. Kami pasti berusaha untuk memberikan keamanan untuk semua usernya. Kedua, dalam sisi proyeknya. Jika ada proyek masuk di Kazwa sebelum dikampanyekan gitu ya, sebelum misalnya Mbak Bella mau mendanai, proyek tersebut akan melalui yang namanya due diligence, assessment yang prudent atau secara hati-hati bisa kami bilang gitu. Karena untuk memastikan bahwa bisnis atau proyek yang akan didanai ini, balik lagi, mereka punya kredibilitas, mereka punya prospek yang bagus supaya nanti juga bisa memberikan kepercayaan kepada para lendernya gitu. Selain itu, selain adanya assessment sebelum proyek itu hadir di Kazwa, yang ketiga adalah adanya agunan atau kolateral gitu. Nah, agunan sama kolateral ini bisa dibilang jaminan gitu. Kalau misal amit-amit gitu ya, kredit macet atau maksudnya gagal bayar bisa dibilang gitu ya. Kalau kami di Kazwa secara syariah ada agunan atau kolateral yang bisa penjamin dana-dana yang sudah didanai di proyek tersebut. Jadi secara sederhana 3 hal tersebut yang kami hadirkan sebagai komitmen kami untuk bisa menjaga keamanan di Kazwa. Oke, dan itu semua sudah sesuai dengan sistem syariah berdasarkan itu betul. ya? Itu sudah sesuai dengan skema dan prinsip syariah yang kami jalankan di Kazwa. Oke, baik. Nah, berarti ini secara tidak langsung juga Mas Syawgi ini berani menyatakan bahwa resiko dari berinvestasi di Kazwa ini sudah dikelola secara matang gitu ya? Ya, nah satu hal yang di saat berbicara mengenai pendanaan atau investasi, kalau di Kazwa kami syariah pendanaan pastinya ya. Risiko itu akan selalu hadir di semua platform di luar sana gitu ya. Yang membedakan adalah apakah risiko itu sudah terkelola atau belum gitu. Nah, di Kazwa risiko tersebut sudah terkelola dengan beberapa pendekatan yang tadi sudah saya sebutkan. Tadi yang pertama sudah berlisensi, sudah diawasi oleh OJK, kemudian adanya due diligence assessment yang hati-hati di setiap proyek yang masuk di Kazwa, dan juga adanya agunan dan kolateral yang bisa menjadi jaminan. Jadi balik lagi, risiko pasti ada, tapi yang membedakan apakah platform tersebut bisa mengelolanya dengan baik. Di Kazwa sudah ada sistem pengelolaan untuk risiko tersebut. Oke, dan kalau misalnya ingin tahu lebih banyak tentang sistemnya juga bisa dijelaskan secara gamblang ya. Betul. Karena semuanya berdasarkan sistem ekonomi syariah begitu Betul. ya Mas ya. Oke, baik. Saya ingin mengkaji lebih dalam tentang itu, Baik. tapi nampaknya kita harus rehat dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini ya, Mas Syawgi ya. Baik. Oke, baik. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam 30 Minutes with Kazwa. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, masih bersama saya Bella Fauzi dalam program 30 Minutes with Kazwa, dan masih ditemani oleh Mas Ahmad Syawgi selaku Head of Marketing dari Kazwa. Nah, tadi kan saya sudah dijelaskan lebih dalam nih tentang bagaimana Kazwa ini benar-benar sangat concern untuk membangun trust gitu ya, dan bagaimana supaya orang-orang itu bisa merasa secure gitu, Yes. menanamkan dana mereka di Kazwa. Nah, saya jadi penasaran nih, di Kazwa sendiri itu ada produk-produk apa aja sih yang bisa dijadikan pilihan kita kalau ingin menanamkan dana nih di mana gitu? Baik,
Thank you Mbak Bella buat pertanyaannya. Jadi hal pertama yang perlu saya sebutkan adalah kami di Kozua berusaha untuk menyediakan produk seberagam mungkin gitu ya, sevariasi yang sangat beragam. Pertama yang saya bisa sebutkan di Kozua ini ada produk pendanaan properti berbasis properti, kemudian ada produk pendanaan berbasis UMKM, yang dimana untuk UMKM ini kami tidak batasi gitu ya untuk industrinya, tapi selagi memang selaras dengan prinsip syariah yang kami jalankan di Kozua. Jadi dua produk itu yang kami hadirkan di Kozua, karena kami, alasan kenapa kami mau membuat Kozua ini memiliki produk yang beragam, karena kami berusaha untuk menjadikan Kozua ini semudah shopping gitu loh. Karena kami berbasis aplikasi gitu ya, bisa diakses 24/7, 24 jam selama seminggu. Seharusnya memang mudah ya. Mudah, Iya kan? nyaman, inklusif gitu ya. Maksudnya semua orang bisa akses Bisa diakses dan semua. betul, gratis gitu kan. Nah, itu yang kami berusaha untuk tonjolkan di Kozua gitu, semudah shopping, berbelanja online. Nah, dari dua produk ini kami memberikan keuntungan kisaran hingga 18%, ya, 18% per tahun gitu. Nah, ini range-nya untuk keuntungan ini berbeda-beda pastinya ya di setiap proyek, tapi rata-rata 18% per tahun gitu. Yang dimana setiap bulannya 1% gitu. Nah, oke, kita mulai masuk ke kasus gitu ya, biar supaya bisa lebih paham tentang skema ini seperti apa. Kalau misalnya ada seorang pendana punya 100 juta, kemudian dia ingin mendanai di proyek A gitu ya. Nah, 100 juta ini dia danai di proyek A yang dimana imbal hasilnya 18% per tahun dengan masa tenor bisa dibilang 12 bulan gitu. Nah, oke, per bulan itu pendana tersebut akan mendapatkan 1 juta gitu selama 12 bulan berarti ya. Nah, sisa 6%-nya di mana gitu. Itu akan dibagikan di akhir masa tenor gitu. Itu imbal hasil pertama. Nah, kalau misalnya dilihat Kozua itu keuntungannya apa aja sih? Banyak gitu. Sayang kalau misalnya nggak dipakai oleh teman-teman di luar sana yang ingin mendanai dan ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Keuntungan pertama, ada yang namanya imbal hasil proporsional. Nah, imbal hasil proporsional ini didapati dari dana yang didanai itu akan mendapatkan imbal hasil di awal masa kampanye, bisa dibilang seperti itu. Jadi selagi memang proyek itu belum berjalan dan masih dalam tahap mendanai, pendanaan, mereka akan dapat imbal hasil proporsional. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, imbal hasil setiap bulan. Jadi serasa gajian bisa dibilang gitu Mbak Bella. Yang ketiga, imbal hasil yang lainnya gitu ya. Ini akan didapati di akhir masa tenor, menyeluruh gitu, imbal hasil menyeluruh gitu. Nah, imbal hasil yang per bulan ini serasa gajian yang di setiap tanggal 25 gitulah. Jadi kami selalu mengkaitkan dengan itu. Jadi keuntungannya sangat banyak gitu untuk di Kozua. Nah, ini kan dari segi keuntungan ya. Kalau misalnya pendana itu tertarik untuk mendanai produk-produk yang ada di Kozua. Tapi sebenarnya apa sih yang paling membedakan Kozua dengan investasi serupa gitu, atau mungkin yang non syariah gitu? Apa yang membedakan atau menjadi kelebihan di Kozua? Baik, thank you. Nah, ini pertanyaan banyak orang gitu ya, Mbak Bella. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kami di Kozua menawarkan keuntungan hingga 18% per tahun. Pasti banyak orang di luar sana yang bertanya, 18% ini dari mana gitu ya. Nah, 18% ini itu didapati dari skema peer-to-peer lending atau financing yang memang rata-rata imbal hasilnya seperti itu. Nah, kedua didapatkan dari imbal hasil proyek tersebut. Jadi ada yang namanya return of investment atau imbal hasil yang tinggi dari sisi borrower, dari sisi penerima pendanaan. Kemudian imbal hasil 18% itu masuk dari situ. Gitu. Yang ketiga itu dari pengelolaan risiko yang tadi di awal kita membahas. Jadi karena risiko tersebut sudah terkelola dengan baik, jadi pengelolaan tersebut memaksimalkan keuntungan para pendana gitu. Nah, itu angka 18%. Kemudian apa yang membedakan dengan produk pendanaan
atau investasi lainnya gitu. Karena mungkin sekarang masih masyhur gitu ya, masih dikenal luas. Ada yang namanya reksadana, ada yang namanya deposito atau emas. Keuntungan per tahun dari proyek-proyek dari produk-produk investasi tersebut itu bisa dibilang per tahun 6% gitu. Emas mungkin akan lebih kecil gitu ya, karena memang investasi jangka panjang gitu. Kalau peer-to-peer lending atau financing di Kozua menawarkan hingga 18% per tahun. Jadi itu perbedaan yang pertama gitu ya. Namun bisa dibilang Kozua hadir ini bukan untuk menyingkirkan gitu ya posisi perbankan gitu. Karena kami ini Kozua ingin menjadi platform yang memaksimalkan atau menambahkan gitu ya aspek-aspek yang dimiliki oleh perbankan. Jadi bukan menyingkirkan tapi melengkapi instrumen dari perbankan. Jadi mungkin lebih ke kayak kalau misalnya ingin yang berbasis syariah nih lo pilihannya ada Kozua. Kozua kami hadir gitu di situ. Untuk melengkapi. Yes. Oke, baik. Nah ini sebenarnya menarik sekali karena Kozua ini juga yang menghadirkan banyak pilihan produk-produk. Nah melihat potensi dan juga minat masyarakat Indonesia. Saya pengen tahu nih kira-kira target Kozua ke depannya ini pengen seperti apa? Baik, target Kozua ke depannya pastinya kami sebagai platform financial technology gitu ya, dengan skema atau prinsip syariah kami ingin menghadirkan kenyamanan, keamanan, dan keuntungan dari sisi para pendana gitu ya. Kami ingin Kozua ini menjadi pintu pertama yang masyarakat buka di saat ingin memproduktifkan dananya gitu. Misalnya punya dana 100 juta. Kalau misalnya hanya ditabung saja, 100 juta itu akan terdepresiasi gitu dengan berjalannya waktu gitu. Namun jika diproduktifkan melalui Kozua, dana pensiun apalagi misalnya, jika didiamkan kurang gitu. Tapi jika diproduktifkan melalui Kozua, pastinya akan mendapatkan imbal hasil dan insya Allah mendapatkan keberkahan karena dari skema syariah, prinsip syariah yang kami jalankan di operasional di sini. Lebih seperti itu. Oke, apakah karena itu kita harus memproduktifkan dana di Kozua? Betul, karena penting sekali untuk bisa memproduktifkan dana. Karena kalau misalnya kita tidak memproduktifkan dana, balik lagi, angka nominal uang itu pasti akan terdepresiasi, jadi harus diputar terus, diproduktifkan terus gitu kan. Dan caranya mudah kalau misalnya di Kozua gitu ya. Mungkin saya akan berbicara ke teman-teman di luar sana. Kozua ini hadir secara App Store maupun Play Store. Jadi bisa langsung diakses di kedua platform tersebut. Tinggal klik Kozua kemudian tinggal di-download. Free gitu, gratis, tidak ada biaya apapun. Kemudian masuk, registrasi, nanti kami akan verifikasi. Kemudian langsung mendanai semudah itu dimulai dari 1 juta dan kelipatannya. Kalau misalnya pengen tahu lebih jauh gitu ya, misalnya Mbak Bella teman-teman di luar sana, bisa langsung datang saja ke website kami kozua.id, Instagram kami kozua.id, atau kalau misalnya mau bertanya secara langsung dengan customer service kami, bisa langsung ditelepon 0821 4000 5200. Sekali lagi 0821 4000 5200. Jadi mudah sekali Mbak Bella untuk teman-teman di luar sana yang ingin memproduktifkan dananya melalui Kozua. Iya betul, dan juga sudah ada website, Instagram, dan juga udah ada nomor hotline yang bisa dihubungi oleh pemirsa. Betul, dan sekali lagi Mbak Bella, bagi teman-teman yang ingin langsung datang ke kantor kami punya kantor di South Quarter, Tower A, lantai 11. Jadi ada kantor fisiknya juga. Betul, bisa langsung didatangi dan kantornya bagus sekali, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Ahmad Syawgi untuk waktunya ya. Saya doakan semoga Kozua semakin berkembang dan semakin menjadi berkah bagi semuanya, rahmatan lil alamin. Amin. Pemirsa, demikianlah 30 Minutes with Kozua. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bella Fauzi mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.